Ibuku memaksaku menikahi pria tua berharta. Tapi, aku malah jatuh cinta pada anaknya. Aku sudah bilang, kau akan menikah dengannya minggu depan. Tak ada diskusi, bentak ibu sambil melempar undangan pernikahan ke meja. Jantungku seakan berhenti berdetak. Tanganku gemetar saat membaca nama calon suamiku. Johan Arifin, usia 58 tahun, seorang duda kaya raya, pemilik banyak properti dan usaha kontraktor. Sedangkan aku baru 22 tahun. Aku menatap ayah, berharap dukungan, tapi beliau hanya menunduk, tak berani menatap mataku. Ini semua demi kebaikan kita. Lirihnya, kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dadaku. Kebaikan siapa? Aku atau mereka yang ingin bebas dari lilitan utang? Malam harinya, aku menangis sendirian di kamar. Aku mencoba menelepon Rehan, kekasihku selama 2 tahun. Tapi, pesannya hanya centang satu. Sejak ibu tahu aku menjalin hubungan dengan pria miskin yang bekerja serabutan, ponselku disita, nomorku diganti. Aku terkurung dalam keputusan yang bukan keinginanku. Hari pernikahan datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku berdiri di pelaminan dengan tubuh kaku dan senyum palsu. Pak Johan tampak bangga, mengenakan jas abu-abu dan dasi emas. Wajahnya penuh percaya diri, seolah yakin aku benar-benar bahagia. Tangannya dingin saat menggenggamku. Setelah pesta usai, aku dibawa ke rumah barunya, sebuah mansion megah di daerah elit yang bahkan aku tak tahu namanya. Semua tampak mewah, tapi tak ada rasa hidup di dalamnya. Dindingnya tinggi, lampu kristal bergelantungan, namun dingin dan sunyi. Pak Johan tidak menyentuhku di malam pertama. Dia hanya berkata, "Kau masih muda. Aku ingin kau nyaman dulu." Aku tidak tahu harus merasa lega atau takut. Dia lalu masuk ke ruang kerjanya dan menguncinya dari dalam. Hari-hariku menjadi rutinitas kosong. Aku bangun, sarapan sendiri, membaca buku-buku lama, atau duduk di taman belakang hanya untuk menatap kolam ikan. Pelayan di rumah ini sopan tapi kaku. Tak ada yang ingin bicara lebih dari sekadar formalitas. Sampai suatu sore, saat aku duduk membaca di taman, seorang pria muda muncul dari pintu samping. Tinggi, berkulit cerah, rahangnya tegas. Wajahnya mengingatkanku pada seseorang Pak Johan, tapi lebih muda, lebih hidup. "Kau istri baru ayah?" "Ya," tanyanya datar. Matanya menelanjangiku, bukan dengan nafsu, tapi dengan rasa ingin tahu yang dalam. Aku mengangguk. "Gugup, saya Maya," bisikku pelan. "Daniel?" Jawabnya pendek. Ia lalu pergi begitu saja, masuk ke rumah. Aku diam mematung. Jantungku berdetak cepat tanpa alasan yang jelas. Siapa Daniel sebenarnya? Kenapa dia tinggal di sini? Kenapa matanya membuatku merasa terlihat? Malamnya, saat makan malam, aku mendengar langkahnya lagi. Daniel duduk di seberang meja. Tidak bicara, hanya makan dengan tenang. Tapi setiap kali aku menatapnya, dia balas menatap. Dan aku merasa ada sesuatu yang baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya dipenuhi keheningan yang semakin menekan. Daniel jarang bicara, tapi kehadirannya selalu terasa. Setiap kali dia melangkah melewatiku di koridor, dunia seolah melambat. Tak pernah sekalipun dia tersenyum, namun aku justru semakin penasaran. Bukan karena ketampanannya, tapi karena misterinya. Pak Johan mulai sering bepergian keluar kota. Katanya urusan bisnis. Aku tak menanyakan apa-apa. Setiap malam, aku tidur sendirian di kamar yang terasa terlalu besar untuk satu orang. Tapi anehnya, pikiranku tidak lagi tentang suamiku. Wajah Daniel yang muncul dalam lamunanku, tatapannya, cara dia menari, kursi, makan, cara dia diam, tapi menyampaikan sesuatu lewat mata. Suatu malam, saat hujan turun deras, listrik tiba-tiba padam. Aku terjebak di lorong lantai 2. Ketakutan. Tiba-tiba, tangan hangat menarikku ke dalam ruangan. "Daniel, tenang.
Ini sering terjadi, katanya. Suaranya lebih lembut dari yang kubayangkan. Kami duduk berdampingan di lantai, ditemani cahaya lilin. Untuk pertama kalinya, kami berbicara panjang tentang buku, musik, dan masa kecil. Ia bercerita tentang ibunya yang meninggal saat ia remaja, tentang rasa sepi di rumah sebesar ini. Ayah menikah lagi demi Citra, katanya tiba-tiba. Demi bisnis, demi status. Aku menunduk. Lalu aku ini apa menurutmu? Dia memandangku lama. Aku belum tahu, tapi aku tak percaya kau bahagia. Esoknya, aku mulai menantikan setiap momen kami bertemu. Aku mulai tersenyum saat melihatnya. Dan aku tahu, aku sedang jatuh ke tempat yang salah. Suatu pagi, saat aku sedang menyiram tanaman, Daniel mendekat dan membantuku. Jari-jarinya menyentuh tanganku secara tak sengaja. Tapi tak satu pun dari kami menariknya. Pandangannya dalam, membuatku lupa aku adalah istri ayahnya. Hari demi hari, hubungan kami makin sulit diabaikan. Pelayan mulai curiga. Pandangan mereka berubah. Tapi aku tak peduli. Yang kupikirkan hanyalah waktu-waktu bersamanya. Hingga suatu malam, saat kami duduk di ruang baca, Daniel menyentuh wajahku perlahan. Aku tak seharusnya melakukan ini, katanya. Aku tak menjawab, bibirnya mendekat. Dan sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, aku membalas ciumannya. Di saat itulah, pintu ruangan terbuka. Pak Johan berdiri di ambang pintu. Wajahnya muram, matanya menatap kami berdua dengan dingin. Lalu tanpa sepatah kata, ia membalikan badan dan pergi. Rumah itu menjadi neraka sejak malam itu. Pagi harinya, Pak Johan memerintahkan pelayan untuk mengurungku di kamar. Semua akses komunikasi diputus. Daniel pergi, entah kemana. Tak ada suara, tak ada penjelasan. Hanya diam yang menyiksa. Hari keempat, ibu datang menemuiku. Ia menamparku tanpa kata. Kau memalukan. Kau merusak semua rencana. Apa kau pikir kita bisa bertahan tanpa bantuannya? Aku hanya diam. Tak ada kata-kata yang bisa melawan luka di dada. Malamnya, aku nekat keluar kamar saat pelayan tertidur. Aku berjalan diam-diam ke ruang bawah tanah, tempat Pak Johan biasa menyimpan wine. Di sana, aku mendengar suara. Daniel, aku tak akan diam, ayah, katanya. Aku mencintainya, dan kau tak berhak menahan kami. Dia istriku. Daniel, suara Pak Johan rendah, penuh ancaman. Kau tak pernah memperlakukannya seperti istri. Kau hanya menjadikan dia simbol kebanggaanmu. Tapi dia manusia. Dan aku tak bisa pura-pura lagi. Aku mundur perlahan. Tapi lantai kayu tua itu berderit. Kedua lelaki itu diam. Aku tahu, mereka tahu aku mendengar. Esoknya, aku dibawa paksa kembali ke rumah orang tuaku. Pak Johan menyuruh ibu mengurusku dan melarangku keluar rumah. Tapi malam itu, Daniel datang dengan mobilnya, mengetuk jendela kamarku seperti dalam film. Ayo ikut aku, katanya singkat. Aku tak berpikir, aku hanya mengenakan jaket dan melompat dari jendela. Kami melarikan diri ke kota kecil di luar provinsi. Ia menyewa rumah sederhana di pinggir danau. Tak ada pelayan, tak ada kemewahan, hanya kami berdua. Dan ketenangan yang belum pernah kurasakan sejak lama. Hari-hari kami dipenuhi tawa dan canda, seperti anak remaja yang baru belajar jatuh cinta. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu ini belum selesai. Dunia luar tak akan tinggal diam. Suatu sore, saat kami duduk di dermaga, menatap matahari tenggelam, Daniel menggenggam tanganku erat. Kita tak bisa sembunyi terus, Maya, katanya. Aku harus hadapi ayah. Aku menggigit bibir. Bagaimana kalau dia melaporkan kita? Kau tahu kekuatannya. Daniel menggeleng. Biarkan dia lakukan apapun. Aku hanya ingin kau tetap bersamaku. Esoknya, Daniel kembali ke Jakarta. Ia ingin bicara langsung dengan ayahnya. Aku menunggu.
Hari demi hari, tapi tak ada kabar. Hingga 5 hari kemudian, seseorang mengetuk pintu rumah sewa itu. Seorang pria tua berdiri di ambang pintu. "Pak Johan." Aku membeku. Ia tak berkata apa-apa, hanya menyerahkan sepucuk surat, lalu pergi. Isinya surat cerai. Ia melepaskanku tanpa sepatah kata. Tapi di bagian bawah surat, tertulis satu kalimat. "Jika dia lebih membahagiakanmu daripada harta, maka aku tak punya alasan menahanmu." Tanganku gemetar. Air mata jatuh begitu saja. 1 jam kemudian, Daniel kembali. Ia memelukku begitu erat, seakan tak ingin melepaskanku lagi. Aku tak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas